Abail Kiram. Peringatan haul Pangeran Wirokusumo, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Habib Idrus bin Hasan Al-Jufri. Ini merupakan bagian yang sangat penting untuk kita mengabadikan sejarah. Kenapa sejarah harus saya katakan sesuatu yang penting? Kalau kita membuka Al-Quranul Karim, di dalam Al-Quran begitu banyak kisah-kisah tentang sejarah. Mulai dari sejarah manusia-manusia suci seperti para nabi dan rasul, sampai kisah manusia-manusia durjana seperti Namrud dan Fir'aun, saudara. Kenapa semua kisah mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim? Tidak lain dan tidak bukan agar bisa menjadi pelajaran bagi generasi penerus yang akan datang, saudara. Allah ceritakan kisah para nabi dan rasul supaya kita bisa mencontoh mereka, mensuri tauladani mereka, mengambil pelajaran berharga daripada kehidupan mereka. Allah menceritakan tentang Namrud, tentang Fir'aun, saudara, tentang Jalut, tentang Korun, tentang Abu Lahab, manusia-manusia durjana, supaya kita juga belajar. Jangan sampai kita meniru perbuatan mereka. Allah tunjukkan akibat fatal daripada kedurhakaan mereka, daripada kedurjanaan mereka, sehingga kalau kita membaca sejarah itu semua, insya Allah itu akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya, saudara, tidak hanya sampai di situ, bahkan Allah mengabadikan jasad Fir'aun, bukan untuk memuliakan Fir'aun, bukan untuk meninggikan atau menghormati Fir'aun, tapi tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjadi pelajaran bagi generasi penerusnya. Makanya Allah firmankan dalam surat Yunus ayat 92, tatkala Allah tenggelamkan Fir'aun di tengah lautan yang dalam, apa kata Allah? Faqala ta'ala, falyauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini, hai Fir'aun, kata Allah, kami selamatkan kau punya jasad. Kami selamatkan kau punya jasad. Untuk apa? Bukan untuk Allah muliakan Fir'aun, bukan untuk Allah hormati Fir'aun, tapi litakuna liman khalfaka ayah, untuk menjadi tanda kebesaran Allah, untuk menjadi satu pelajaran dan peringatan bagi generasi yang akan datang sesudahmu nanti. Subhanallah, inilah pentingnya sejarah, saudara. Al-Islam yahtammu bit-tarikh ihtimaman kabiran. Islam itu sangat peduli kepada sejarah dengan kepedulian yang luar biasa. Al-Quran menceritakan banyak peristiwa sejarah, hadis-hadis Nabi menceritakan banyak peristiwa sejarah. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah melupakan sejarah. Mudah-mudahan kita termasuk yaitu golongan yang senantiasa menghargai sejarah dan mau belajar dari sejarah, sehingga kita semua bisa tampil lebih baik daripada pendahulu-pendahulu kita yang telah melalui sejarah itu sendiri, insya Allah. Bagian saudara, tatkala Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, begitu beliau naik Burak dikawal oleh malaikat Jibril alaihissalam, tatkala dari perjalanan Isra beliau dari mulai Mekah Al-Masjidil Haram sampai kepada Al-Masjidil Aqsa, beliau diajak oleh malaikat Jibril untuk mampir di beberapa tempat, saudara. Begitu melesat berangkat dengan Burak,
Tiba-tiba Jibril mengajak Nabi turun dengan buruknya di satu tempat yang penuh dengan pohon korma, saudara. Nabi tidak tahu ini tempat apa. Tapi apa kata Jibril kepada Nabi? Inzil ya Muhammad, turun kau dari buruk wahai Muhammad. Sholli raka'atain hahuna, salat 2 rakaat di tempat ini. Jadi perlu kita ketahui, salat 5 waktu memang belum diwajibkan ketika itu, memang belum diturunkan. Tapi salat 2 rakaat, saudara, sudah menjadi kebiasaan umat Islam sejak Nabi tinggal di kota Mekah, saudara. Ada salat 2 rakaat yang wajib, ada salat 2 rakaat yang sunnah ibadallah. Kemudian setelah Nabi salat, ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, at-tadri aina anta? Tahukah engkau di mana kau berada saat ini? Nabi mengatakan, menggelengkan kepala. Nabi mengatakan, la adri. Dijawab oleh Jibril, inilah Thaibah, tempat di mana nanti engkau akan hijrah. Masya Allah, Nabi belum hijrah, Allah sudah tunjukkan kepada Nabi tempat di mana beliau akan hijrah. Sejarah belum dibuat, saudara, oleh manusia, tapi Allah Maha tahu tempat itu akan menjadi tempat bersejarah. Nabinya dimampirkan di tempat bersejarah, diminta sholat 2 rakaat, saudara. Subhanallah. Setelah itu dibawa lagi oleh malaikat Jibril dengan buruknya, saudara. Nah, kali ini diajak berhenti di bawah sebuah pohon. Begitu sampai di situ, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, inzil ya Muhammad, turun dulu di sini. Sholli raka'atain hahuna, salat dulu 2 rakaat di sini. Setelah itu ditanya lagi oleh Jibril, tahukah engkau di mana kau saat ini berada? Nabi mengatakan, la adri. Inilah pohon tempat berteduhnya Musa alaihissalam. Inilah tempat di mana Nabi Musa dulu berteduh, munajat, mohon pertolongan kepada Allah. Tatkala sekian puluh tahun tersesat di padang pasir yang luas, tidak bisa menemukan jalan kembali ke negeri, saudara. Di sini tempat Musa alaihissalam duduk, berteduh, munajat kepada Allah. Artinya, saudara, Nabi sedang dididik oleh malaikat Jibril bagaimana menghargai sejarah, saudara. Ini tempat bersejarah, dimampiri. Nabi disuruh sholat 2 rakaat, ambil pelajaran. Setelah itu Nabi dibawa lagi oleh malaikat Jibril. Kali ini berhenti di satu bukit, saudara. Kemudian lagi-lagi malaikat Jibril mengatakan, inzil hahuna wa sholli raka'atain. Turun di sini ya Muhammad, salat lagi 2 rakaat. Setelah itu Nabi ditanya lagi, kau tahu saat ini kau ada di mana ya Muhammad? Nabi mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Inilah bukit Tursina, tempat di mana Nabi Allah Musa alaihissalam mendapatkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tempat di mana Allah berfirman kepada Musa, di mana Musa mendapat perintah-perintah Tauratnya. Lagi-lagi Nabi kita diajarkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah untuk bisa menghargai sejarah. Setelah itu berangkat lagi ke satu tempat. Nabi disuruh turun lagi, disuruh sholat 2 rakaat. Dari tempat tersebut Nabi sudah lihat, Nabi sudah bisa lihat dari kejauhan terang benderangnya Al-Masjidil Aqsa, saudara. Kemudian Nabi selesai sholat di situ, ditanya oleh malaikat Jibril, tahukah kau ada di mana sekarang? Kemudian dijawab oleh Nabi, tidak tahu. Malaikat Jibril mengatakan, engkau sekarang ada di Baitul Lahmin. Kalau orang Indonesia bilang Bethlehem, saudara. Bahasa Arabnya Baitul Lahmin. Engkau sekarang ada di Baitul Lahmin. Inilah tempat dilahirkannya Isa alaihissalam. Lagi-lagi Nabi diajak keliling wisata ziarah ke tempat-tempat bersejarah para nabi, ke tempat-tempat yang penuh keberkahan. Nabi disuruh turun dan Nabi disuruh sholat 2 rakaat, sudah. Yang ingin saya garis bawahi adalah betapa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk mendidik nabinya bagaimana untuk menghargai sejarah. Jadi jangan main-main dengan sejarah, saudara. Maka itu
Para ulama sepakat peninggalan-peninggalan sejarah manusia-manusia suci seperti para nabi dan para rasul wajib untuk dijaga. Tidak boleh dimusnahkan, tidak boleh dihilangkan. Kenapa? Karena sejarah tersebut merupakan bukti otentik dari terjadinya suatu peristiwa. Sudah adanya Ka'bah di Mekah, adanya Masjid Nabi di Madinah, itu merupakan bukti otentik bahwa sejarah tentang Muhammad dan para sahabatnya bukan fiktif, bukan ilusi, bukan khayalan, tapi betul-betul ada dan betul-betul terjadi, dan itu semua peninggalannya. Sudah bahkan bicara Ka'bah yang ada di kota Mekah merupakan bukti otentik tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, termasuk air Zam-Zam yang sampai hari ini terus mengeluarkan airnya. Sudah. Jadi kalau ada orang tidak percaya adanya Nabi Ibrahim, adanya Nabi Ismail, Ka'bah menjadi bukti otentik, air Zam-Zam menjadi bukti otentik yang tidak bisa dipungkiri, saudara. Makanya sekali lagi kita ingatkan, saudara, jangan main-main dengan peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah adalah bukti otentik tentang keberadaan para pendahulu kita, saudara. Bahkan para khulafa dulu, saudara, yang dijaga oleh mereka bukan hanya peninggalan manusia-manusia suci seperti para nabi dan para rasul, sampai peninggalan manusia durjana seperti Fir'aun tetap dijaga. Tadi sudah kita bawakan ayatnya, bagaimana Allah, saudara, menjaga jasad Fir'aun supaya tidak hancur, supaya tidak rusak. Untuk apa? Bukan untuk memuliakannya, untuk menjadi pelajaran bagi generasi yang sesudahnya, saudara. Jadi kalau Fir'aun saja manusia durjana yang mengaku Tuhan, peninggalannya tetap dijaga, apalagi peninggalan nabi, apalagi peninggalan rasul. Jangan main-main dengan peninggalan sejarah, saudara. Dengan adanya piramid di Mesir, saudara, itu menjadi bukti kalau sejarah yang diceritakan oleh Al-Quran dulu ada manusia bernama Fir'aun, itu adalah benar. Piramid menjadi buktinya, saudara. Dan sekaligus adanya piramid tersebut menjadi bukti betapa kejamnya Fir'aun. Berapa ratus ribu manusia dikorbankan untuk membangun piramid. Bagaimana mereka mengangkut batu-batu dari pegunungan. Mereka, saudara, dikerja paksa sampai terjadi bentuk piramid yang luar biasa, saudara. Tapi di balik sejarah piramid tersebut merupakan darah yang ditumpahkan oleh Fir'aun dari ratusan ribu rakyatnya. Jadi kalau itu dijaga oleh para khulafa dulu, tidak dihancurkan itu piramid, saudara, bukan untuk memuliakan Fir'aun, tapi untuk menjaga bukti sejarah Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran bicara Fir'aun, jasadnya ada, muminya ada, piramidnya ada. Kalau Al-Quran bicara soal Samud, soal Ad, saudara, itu bukti-buktinya. Istana-istana kaum Samud yang dipahat di gunung-gunung sampai hari ini di negeri Yaman masih ada, saudara. Tidak sampai di situ, kursi singgasana, saudara, daripada Ratu Balqis berikut para hulu balangnya, tempat rapatnya, sampai hari ini masih ada di negeri Yaman, saudara. Jadi kalau Al-Quran bercerita dulu ada seorang ratu bernama Balqis, di mana istananya? Istananya masih ada sampai hari ini, saudara. Betapa pentingnya peninggalan sejarah. Coba Anda bayangkan, saudara, kalau Ka'bah tidak ada, Masjidil Haram tidak ada, Masjid Nabawi tidak ada, air Zam-Zam tidak ada, piramid tidak ada, mumi Fir'aun tidak ada, lalu Al-Quran bercerita tentang itu tanpa ada bukti, siapa mau percaya, saudara? Luar biasa kebesaran Allah. Allah menurunkan Al-Quran dan Allah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah nyatakan kami turunkan Al-Quran dan kami yang menjadi penjaganya. Yang Allah jaga bukan hanya Al-Qurannya saja, tapi bukti-bukti sejarah yang menjadi bukti kebenaran Al-Quran semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
biasa sejarah, saudara. Jangan main-main dengan sejarah. Maka itu di negeri Turki, kalau Anda berangkat ke Istanbul sana, saudara, di sana ada museum menyimpan semua benda-benda peninggalan Nabi dan para sahabat. Di sana Anda akan menemukan rambut Nabi Muhammad SAW, saudara. Rambut itu masih ada. Dari mana itu rambut? Karena dulu Nabi beberapa kali mencukur rambutnya. Para sahabat berebut mengumpulkan rambut tersebut, saudara. Disimpan oleh sahabat di rumahnya. Rambut-rambut yang pernah disimpan oleh para sahabat ini, saudara, sebagiannya masih tersimpan sekarang di museum yang ada di Turki, saudara. Jadi kalaupun secara medis mau dibuktikan, buktikan DNA daripada rambut Nabi dengan DNA para habaib yang ada saat ini, saudara. Karena DNA itu bisa dilihat daripada rambut peninggalannya, saudara. Artinya apa? Secara medis, secara teknologi, saudara, keberadaan Nabi bisa dibuktikan bahwa cerita Nabi Muhammad adalah cerita benar, bukan fiktif, bukan khayalan. Inilah kelebihan sejarah Islam, saudara. Alhamdulillah. Indah tidak? Indah tidak? Indah tidak? Itu keindahan Islam, saudara. Enggak ada negeri lain punya sejarah sehebat Islam, saudara. Enggak ada agama lain punya sejarah sehebat Islam. Makanya Islam bukan hanya sekedar menghargai sejarah, tapi Islam juga merupakan sumber sejarah, pusat daripada informasi sejarah, baik manusia yang masa lalu maupun di masa Nabi, bahkan tentang ilmu teknologi yang ada di abad modern ini, saudara. Begitu saya tanya sekali lagi, Islam indah tidak? Bangga tidak jadi orang Islam? Bersyukur tidak jadi orang Islam? Alhamdulillah. Di Turki, saudara, selain rambut ada pelita Nabi, lampu pelita pakai minyak, saudara, yang Nabi suka gunakan di waktu malam, masih ada. Pedangnya Nabi bukan hanya satu pedang, beberapa pedang. Dari pedang yang panjang, saudara, sampai pedang yang agak lebar, saudara, semua sampai hari ini masih tersimpan. Sorbannya Nabi, saudara, imamahnya Nabi, sorbannya Nabi, baju Nabi, rompi Nabi, baju perang Nabi, terompah Nabi, saudara, sampai hari ini masih tersimpan dengan baik di museum di Turki. Alhamdulillah. Begitu juga di Saudi Arabia, saudara, sebagian peninggalan Nabi masih terjaga. Tapi dengan menyesal harus saya sampaikan, berapa banyak peninggalan Nabi di Mekah dan Madinah dimusnahkan oleh pemerintah Saudi yang Wahabi. Alasannya takut disembah orang, takut dikultuskan orang. Alasannya untuk melawan daripada kemusyrikan. Dusta. Kalau memang kita tidak mau ada pengkultusan, kalau memang kita tidak mau ada kemusyrikan, wajib kita lawan pengkultusan, kita lawan kemusyrikan, bukan dengan cara menghilangkan sejarah. Dan ini mesti kita lawan. Kalau kita biarkan, besok kuburan Nabi dihancurkan juga, sudah. Dan sekarang terbukti bagaimana orang-orang Wahabi di Irak, bagaimana orang-orang Wahabi di Syria, mereka hancurkan kubur para nabi, kubur para sahabat, kubur para wali. Seminggu yang lalu makam kubur daripada Imam Nawawi dibom, dihancurkan, saudara. Alasan mereka ini tempat kemusyrikan, mau melawan kemusyrikan. Kami juga ahlus sunnah anti kemusyrikan, betul. Kami juga ahlus sunnah anti daripada kemusyrikan, anti daripada pengkultusan. Kami ahlus sunnah sangat menghargai sejarah, sangat menghormati sejarah, melawan kemusyrikan bukan dengan membom kubur para nabi. Masya Allah, kubur para nabi dibom, sudah. Ada apa? Makam para ulama, para sahabat dibom. Makam Ammar ibn Yasir dibom, saudara. Makam para ulama, para tabi'in seperti Uwais Al-Qarni dibom. Ada hampir 100 makam ulama dibom, semuanya dihancurkan dengan alasan seenaknya. Ini bisa menyebabkan kemusyrikan. Kalau itu yang mereka katakan, kenapa enggak sekalian mereka bom kubur Nabi kita, sudah? Kurang
secara benar. Jaga akidah Ahlus Sunnah, jangan terpengaruh dengan akidah-akidah lainnya, saudara. Maka itu saya mau tanya semua di sini, sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita ziarah ke makam ulama, apa kita menyembah ulama? Apa kita menyembah ulama? Apa kita menyembah kuburan? Kita minta kepada kuburan atau kepada Allah? Betul. Di mana musyriknya, saudara? Kalau memang ada oknum-oknum satu dua jahil, bodoh, karena nggak ngerti dia melakukan kemusyrikan, kita didik dong. Didik, jaga, amar ma'ruf, nahi mungkar, bukan dengan membongkar kuburannya, bukan dengan membom kuburannya. Kuburan Nabi dibom, saya mau tanya, biadab tidak? Kuburan ulama dibom, kurang ajar tidak? Kuburan sahabat dibom, saudara, kurang ajar tidak? Nah, jadi ini nggak boleh sampai terjadi hal seperti ini di Indonesia. Maka itu saya ingatkan, saudara Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat menghargai sejarah. Nah, ayo kita sama-sama jaga sejarah. Makanya kami protes keras kepada pemerintah Arab Saudi yang telah menghilangkan banyak fakta sejarah. Saudara, sekarang kalau kita masuk Al-Masjidil Haram, saudara, semua pintu dikasih nama, pintu nama raja, Babul Malik, Babul Abdul Aziz, semua nama raja Saudi ditaruh. Mana nama para sahabat Nabi? Mana nama para keluarga Nabi? Itu Masjidil Haram telah diluaskan. Itu di sekitarnya dulu ada rumah Nabi, ada rumah Abu Bakar Siddiq, ada rumah Umar ibn Khattab, ada rumah Utsman ibn Affan, ada rumah Ali ibn Abi Thalib. Kemana itu rumah? Oh, itu sudah jadi masjid, sudah masuk ke dalam masjid. Baik, kasih nama dong pintunya. Ini pintu Abu Bakar, ini pintu Umar, ini pintu Utsman, supaya umat Islam dari seluruh dunia ketika datang mereka tahu di sini dulu rumah Abu Bakar, di sini dulu rumah Umar, di sini dulu rumah Utsman. Semua dihilangkan oleh pemerintah Wahabi Saudi. Insya Allah dimusnahkan. Sekarang kalau anda datang ke Masjid 7, saudara, hondak sudah tidak ada, hondak sudah diuruk jadi jalanan. Perang hondak itu, saudara, perang bersejarah. Nabi yang gali dengan tangannya, saudara, bersama para sahabat, saudara. Nabi turun bersama para sahabat, gali parit, buat parit dalam, lebar, supaya kuda-kuda musuh yang datang tidak mampu untuk melompatinya, saudara. Itu dengan tangan Nabi, dengan tenaga Nabi, dibuat 6 kilometer, tidak dihargai oleh pemerintah Saudi, diuruk, ditutup, hondaknya tidak ada. Dia menghilangkan bukti sejarah. Insya Allah kami protes, bukan kami diam, sudah. Kami ajukan surat ke Kedutaan Besar Saudi di Jakarta. Jangan terus-menerus coba-coba kalian melenyapkan, memusnahkan, mensirnakan, menghilangkan sejarah para nabi. Itu bukti sejarah. Kalau bukti-bukti sejarah itu dimusnahkan, besok anak cucu kita nggak tahu lagi di mana Nabi lahir, mana rumah Nabi, mana rumah istrinya, mana rumah sahabatnya. Nah, begitu saya mau tanya, bukti-bukti peninggalan sejarah Nabi oleh pemerintah Saudi dihilangkan. Saya mau tanya, anda rela tidak? Ridho tidak? Protes tidak? Takbir? Gak boleh kita diamin, saudara. Sekarang Wahabi udah dia hilangin bukti sejarah di Saudi. Sekarang tahu-tahu di Irak, tahu-tahu di Suriah, di Libya, saudara, kubur para nabi dibongkar, kubur para sahabat dibongkar, kubur para ulama dibongkar. Mending kalau bongkarnya cuma nerakain tanahnya, nggak mau ada nisan. Ini dipasang bom, saudara. Yang ziarah disuruh keluar semua, dia taruh bom, dia ledakan. Dan ini bukan fitnah, bukti-buktinya ada. Mereka yang buat, mereka yang filmkan, mereka yang rekam, mereka yang lempar ke YouTube dengan bangga mengatakan kami perang melawan kemusyrikan. Biadab. Itu harus sunnah wal jamaah, harus mendapatkan barisan dari sekarang. Jangan sampai kita jadi korban. Jadi korban orang-orang yang suka mengkafirkan sesama muslim, yang seenaknya merasa diri paling benar sendiri, yang seenaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah dikafirkan di mana-mana. Mari kita bersatu, satukan semua potensi yang ada, kita tegak
Ahlus Sunnah wal Jamaah setuju? Siap bela Islam? Siap bela Aswaja? Takbir! Alhamdulillah. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Sekali lagi kalau gitu saya tanya, sejarah itu penting tidak? Perlu tidak? Di dalam Al-Quran Allah cerita sejarah tidak? Dalam hadis Nabi cerita sejarah tidak? Tidak. Bahkan dalam perjalanan Isra Mi'raj, waktu Nabi lagi meluncur dengan buruknya, Nabi mencium bau harum yang luar biasa. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma hadhir raihah?" Ini aroma harum apa? Sampai begitu semerbak. Jibril bercerita, itu adalah harumnya daripada yaitu tempat masyitoh. Siapa itu masyitoh? Masyitoh itu bahasa Arab, artinya tukang sisir. Jibril bercerita, dulu Fir'aun itu punya putri, putrinya punya tukang sisir. Tukang sisirnya ini beriman kepada Allah. Akhirnya si tukang sisir ini dibunuh oleh Fir'aun. Suaminya, anaknya, dirinya, semua dilemparkan ke dalam kuali besar yang berisikan minyak yang mendidih. Jadi balasannya Allah buat tempatnya, saudara. Allah buat makamnya, Allah buat tempat persinggahannya terakhir harum sampai Nabi dengan buruk lewat, harumnya terasa. Jibril ceritakan sejarahnya, saudara. Subhanallah. Berarti sejarah Nabi, sejarah Rasul, sejarah orang-orang soleh, walaupun dia bukan Nabi, walaupun dia bukan Rasul, itu luar biasa, menjadi satu pelajaran yang sangat baik. Di dalam Al-Quran ada sejarah manusia-manusia soleh yang bukan Nabi, saudara. Seperti siapa? Seperti sejarah Siti Asia, yaitu istri daripada Fir'aun. Seperti sejarah Siti Maryam, ibunda daripada Nabi Isa. Seperti sejarah siapa lagi? Luqmanul Hakim, saudara. Begitu banyak sejarah orang-orang soleh di dalam Al-Quranul Karim. Maka itu pantas Al-Imam Ibnu Uyainah pernah mengatakan, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Di mana kita cerita tentang orang-orang soleh, rahmat turun. Baik itu cerita Nabi, cerita Rasul, cerita sahabat, cerita ulama, cerita sejarah perjuangan Islam, semuanya membuat rahmat turun untuk yang bicara maupun untuk yang mendengarkan. Indah tidak? Indah tidak? Begitu saya mau tanya semua di sini, siap cinta sejarah? Siap jaga sejarah? Siap belajar dari sejarah? Takbir! Maka itu saya berikan apresiasi dan penghargaan kepada keluarga besar daripada almarhum wal maghfurlah Pangeran Wirokusumo, yaitu Habib Idrus bin Hasan Al-Jufri, bersama Pemda Jambi maupun Pemkot Kota Jambi yang telah secara bersama-sama yaitu menjaga peninggalan daripada Kesultanan Jambi maupun daripada keluarganya. Kenapa saya berikan apresiasi penghargaan? Ada yang bilang, Habib, ini kan sejarah Jambi bukan sejarah Nabi, ini kan sejarah Jambi bukan sejarah Rasul. Apa perlu kita jaga? Saudara, dengan adanya kita menjaga peninggalan sejarah di Jambi ini, maka anak cucu kita akan tahu nanti. Nah, nggak usah, biar aja. Nah, nggak usah, biar aja, taruh aja. Nah, jadi saudara, dengan sejarah Sultan Jambi ataupun keluarga-keluarga Sultan Jambi, para pejuang di Jambi ini, saudara, nanti anak cucu kita jadi tahu bagaimana dulu raja-rajanya, bagaimana dulu sultan-sultannya, bagaimana sejarah lahirnya Jambi ini. Hati-hati saudara, hati-hati.
Sekarang ini banyak yang nggak ngerti sejarah, seenaknya memfitnah para sultan. Ada yang mengatakan para sultan di Indonesia ini antek-antek Belanda. Ada lagi yang mengatakan para pangeran sultan-sultan di Indonesia antek-antek Belanda. Fitnah kesultanan Islam di Indonesia, mulai dari Aceh, saudara, sampai ke Kalimantan, sampai ke Sulawesi, sampai ke Ambon sana, mereka adalah pejuang-pejuang Islam yang menjaga kepentingan Islam, menjaga ulama, menjaga rakyat secara turun-menurun. Lalu bagaimana mereka menghadapi Belanda, saudara? Mereka memakai semua cara. Ada saatnya mereka berdiplomasi dengan Belanda, ada saatnya mereka berunding dengan Belanda, ada saatnya mereka kompromi dengan Belanda, tapi ada saatnya juga mereka mengangkat senjata melawan Belanda. Itu yang dilakukan oleh Sultan Jambi, saudara. Jadi kalau tatkala Sultan Jambi duduk berunding dengan Belanda, bukan berarti antek Belanda, bukan berarti bekerja untuk Belanda, berunding untuk melindungi negeri dan rakyatnya, saudara. Dan jangan lupa, Sultan Jambi pernah mengobarkan perang melawan Belanda, saudara. Puluhan tahun angkat senjata orang-orang Jambi melawan Belanda, perang di sana sini, saudara, pertumpahan darah, dan Belanda tidak bisa melumpuhkan kekuatan Muslim di Jambi. Sampai Belanda yang minta untuk berunding, untuk berdamai. Jadi hati-hati. Sekarang banyak orang-orang yang fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Mereka ingin memfitnah para sultan. Sultan Aceh difitnah, Sultan yaitu Sultan Melayu di Deli Serdang, saudara, Medan difitnah. Kemudian Sultan Palembang difitnah, Sultan Siak difitnah, Sultan Jambi difitnah, saudara. Termasuk Pangeran Wirokusumo juga difitnah, saudara. Pangeran Wirokusumo ini adalah perunding ulung, saudara. Di mana begitu Sultan mentok menghadapi Belanda, Pangeran Wirokusumo yang diutus oleh Sultan untuk berunding, untuk dialog, untuk diskusi, untuk berdebat. Kenapa? Karena memang Pangeran Wirokusumo memiliki kelebihan ahli diplomasi, ahli dialog, ahli kompromi, tidak mudah ditundukkan musuh. Nah, begitu saya mau tanya semua masyarakat Jambi, bangga tidak dengan sejarah Jambi? Bangga tidak dengan sejarah Jambi? Maka itu peringatan hal semacam ini sudah sangat tepat untuk mengembalikan kebenaran sejarah. Sebab kalau tidak ada hal, tidak ada yang bahas sejarah, nanti masyarakat diracuni. Sultan itu pengkhianat, Sultan itu antek Belanda, Sultan itu nggak memperhatikan rakyat. Bohong. Bahkan Sultan Pontianak dari keluarga besar Al-Gadri, saudara. Anda tahu begitu Jepang datang, istana Sultan diserang, semua laki-laki keluarga Sultan, saudara, dideretkan di depan, satu persatu dipenggal oleh Jepang. Ditebas batang lehernya, dibunuh semua keluarga Sultan, kecuali hanya beberapa orang yang berhasil melarikan diri, seperti Sultan Hamid Al-Gadri. Yang lain dibunuh, ayahnya dipenggal, kakeknya dipenggal, saudara, pamannya dipenggal, anak keponakan dipenggal oleh Jepang. Jadi jangan bilang Sultan pengkhianat dulu, saudara. Maka itu saya tanya, kalau gitu belajar sejarah penting tidak? Penting tidak? Kalau gitu saya mau tanya, Sultan Jambi pengkhianat bukan? Pengkhianat bukan? Bukan, saudara. Jadi kalau dalam ilmu perang, ada saatnya kita angkat senjata, ada saatnya berunding, saudara. Itu biasa dalam soal perang. Di sini ada prajurit kita TNI, tanyakan, saudara. Enggak perang habis-habisan, udah mau hancur-hancuran, enggak mau berunding juga, enggak begitu, saudara. Ada saatnya mundur untuk menyusun kekuatan lagi. Ada saatnya harus maju lagi melawan, saudara. Karena ketika itu kekuatan Belanda luar biasa. Mereka punya meriam, mereka punya bom, sementara kita hanya punya tombak, saudara, pedang dengan panah dari kesultanan kita. Enggak cukup untuk menghadapi Belanda, saudara. Perlu ada siasat dan strategi. Kalau begitu saya mau tanya, kalau begitu Sultan Jambi cerdas tidak? Pintar tidak? Pandai tidak? Berjasa tidak? Takpe
Maka itu saya minta kepada Pemda yang ada di Jambi, tolong sejarah perjuangan Jambi jangan sampai hilang. Sebab sekarang ini buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah, ini sejarah-sejarah masa lalu kita udah mulai dihilangkan, saudara. Mulai nggak ditulis lagi, saudara. Ini sangat berbahaya. Nah baik, saudara, setelah panjang lebar saya sampaikan itu, termasuk satu fakta sejarah yang sekarang mau dihilangkan. Anda tahu, sekarang sejumlah tokoh nasional di Jakarta mulai melontarkan, saudara, pendapat apa mereka bilang? Islam itu datang ke Indonesia bukan dari Yaman, bukan dari Hadramut, tapi dari Iran, kata dia, saudara. Dari Persia. Ada lagi yang berpendapat Islam itu bukan dari Yaman, bukan dari Hadramut datang ke Indonesia, tapi datangnya dari Gujarat, dari India. Ada lagi yang mengatakan Islam itu di Indonesia bukan dari Yaman, bukan dari Hadramut, tapi datang dari Cina. Ini dia nih, saudara nih. Mereka udah mulai teriak-teriak di mana? Kenapa mereka teriakan itu? Mereka ingin hapus nama para habaib dari sejarah Indonesia, saudara. Mereka mau hapus. Saudara, andai kata Islam Indonesia dari Iran, orang Indonesia udah jadi Syiah semua, saudara. Saya tanya di Iran mazhabnya apa? Jawab yang kompak, mazhabnya apa? Mazhabnya apa? Di Indonesia Syiah bukan? Syiah bukan? Berarti bukan dari Iran, saudara. Baik, saya mau tanya lagi, saudara. Itu yang namanya India, saudara. Pernah dengar azan di sana? Atau mungkin ada yang pernah dengar, lihat film India, azannya Islam bagaimana? Pernah dengar? Gimana azannya? Asyhadu an la ilaha illallah. Subhanallah jadi subhanallah. India itu. Nah saya mau tanya, kalau di Indonesia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah atau la ilaha illallah? Ayo baca yang kompak, apa bacanya? Apa bacanya? Bacanya subhanallah atau subhanallah? Baca sekali lagi. Kok nggak baca la ilaha illallah? Kan katanya dari India. Kalau Islam di Indonesia dari India, lidah orang Indonesia tidak akan mengucap la ilaha illallah. Sampai hari ini orang di Pakistan, di India, mereka nggak baca la ilaha illallah, mereka baca la ilaha illallah. Saya mau tanya, kalau ada masjid kita di sini di Jambi, adanya asyhadu an la ilaha illallah, kira-kira diserbu nggak orang kampung? Orang kampung bilang nih ajaran baru nih. Nah karena itu saya mau tanya, kalau begitu lidah orang Indonesia fasih tidak? Fasih tidak? Mana lebih fasih, la ilaha illallah atau la ilaha illallah? Subhanallah atau subhanallah? Kenapa orang Indonesia lidahnya fasih? Karena diajar oleh ulama yang fasih lidahnya, sudah. Siapa mereka? Itulah para habaib yang datang dari Yaman, itulah para habaib yang datang dari Hadramut, saudara. Dan ingat, saudara, dan ingat bahwa orang-orang Hadramut, orang-orang Yaman, lisan mereka fasih. Mereka yang ajarkan bangsa Indonesia bagaimana mengucapkan Allah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada lagi yang bilang Islam Indonesia dari Cina. Cina sampai sekarang aja mengucap Allah nggak becus. Nah, kok Islam dari Cina, dari mana datangnya, saudara? Kita tidak pungkiri bahwa Islam di Cina lebih dulu dari Indonesia. Kita tidak pungkiri ada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, itu kuburnya di negeri Cina, saudara. Kita nggak pungkiri, tapi yang bawa Islam ke Indonesia bukan Cina. Yang bawa Islam ke Indonesia adalah para ulama, para habaib dari Hadramut di negeri Yaman, saudara. Kira-kira jelas tidak? Makanya saya mau tanya, di Hadramut madhabnya apa? Jawab semua, di Hadramut madhabnya apa? Syafi'i sampai hari ini, saudara.
Silakan Anda tanya kepada guru-guru Anda yang sedang belajar di Yaman, belajar di Tarim, belajar di Habib Salim Asy-Syafiri, belajar di Habib Hasan Asy-Syafiri, belajar di Habib Umar bin Hafid, belajar di Habib Abdullah Baharun yang ada di Yaman. Tanya kepada mereka, di Yaman apa madhabnya, di Hadramut apa madhabnya. Di Hadramut madhabnya tidak lain dan tidak bukan adalah Syafi'i Asy'ari, saudara. Itu yang mereka bawa ke Indonesia. Makanya orang Indonesia madhabnya Kenapa? Karena gurunya Makanya orang Indonesia akidahnya Asy'ari. Kenapa? Karena gurunya akidahnya Asy'ari. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Bukti lainnya, saudara. Saya mau tanya, yang jadi mantu-mantu sultan di Indonesia, habaib India apa Cina? Emang Cina pada jadi mantunya? Saya nggak pernah dengar ada sultan di Indonesia mantunya Cina. Kecuali mungkin 1-2 ada perempuan-perempuan Cina yang dikawini sudah. Nggak ada. Dari sultan di Aceh, yang kawin dengan anak sultan Aceh adalah habaib. Sampai hasil perkawinannya itu yang menjadi sultan di Aceh, saudara. Begitu juga sultan di Palembang, begitu juga sultan di Siak, begitu juga sultan di Jambi, termasuk Pangeran Wirokusumo. Ini mantunya sultan, sekaligus juga menjadi besan Sultan Toha. Luar biasa, saudara. Ini bukti habaib di seluruh Indonesia berbesan dengan sultan, saudara. Menjadi menantu sultan, menjadi panglima sultan, saudara. Menjadi muftinya sultan, menjadi pangerannya sultan, saudara. Kenapa? Sebab memang mereka yang bawa Islam ke Indonesia. Ini nggak bisa dipungkiri, saudara. Alhamdulillah. Ya, ada yang protes, Habib, tapi yang Islamin Indonesia Wali Songo. Jawabnya, saudara, Wali Songo itu habaib. Ibunya Jawa, bapaknya Habib. Berarti mereka Habib bukan? Habib bukan? Lalu mereka itu Habib dari mana? Dari India? Bukan. Dari Iran? Bukan. Dari Cina? Bukan. Mereka datu-datunya berasal dari Hadramut, saudara. Betul, mereka mampir ke India, lalu mereka berangkat ke Malaka, lalu mereka masuk ke Indonesia. Alhamdulillah. Maka itu saya tanya, berarti tahu sejarah penting tidak? Penting tidak? Siap belajar sejarah? Siap jaga sejarah? Takbir. Alhamdulillah.